Scene dimulai dengan diperlihatkan para siswa-siswi SMA yang sebentar lagi akan lulus. Hal itu berarti masa-masa yang paling indah dalam hidup mereka akan segera berakhir. Seorang siswa yang bernama Pom telah sejak lama secara diam-diam menyukai seorang siswi kalem yang bernama Dao. Namun sampai hari kelulusannya itu, ia belum berani mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada Dao. Kebetulan ketika angin berhembus kencang, Pom mendapati formulir pendaftaran ke Universitas Mahidol milik Dao. Melihat hal itu, Pom jadi berinisiatif untuk mengikuti jejak Dao. Ketika hari masuk ke Universitas Mahidol jurusan musik telah tiba, Pom maupun Dao mengikuti tes masuk di universitas itu. Mereka berdua sama-sama mengambil jurusan musik di universitas itu. Saat tes praktek, mereka berdua menunjukkan kemampuan bermusik mereka masing-masing. Dao menunjukkan kemampuannya yang anggun memainkan biola, sedangkan Pom menunjukkan kemampuannya dalam bermain drum. Walaupun Pom sangat bagus bermain drum, namun ia tampaknya tidak begitu hafal mengenai nama ketukan drum. Sehingga ketika ia dites di hadapan para juri pengawas, ia dibantu oleh seorang juri lain mengenai instruksi pukulan drum yang dimaksud. Seusai itu, Pom menceritakan mengenai dirinya yang telah berhasil masuk ke Universitas Mahidol kepada kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Pom tentu langsung sangat senang mendengar hal itu karena mengetahui Universitas Mahidol merupakan salah satu universitas ternama. Ayah Pom menebak bahwa Pom pasti memilih jurusan kedokteran karena jurusan itu memiliki prospek kerja yang sangat bagus. Lalu ayah Pom jadi teringat dengan salah satu temannya yang telah mendaftarkan anaknya di jurusan musik. Menurut ayah Pom, jurusan itu tidak memiliki karir yang bagus ke depannya. Lalu ayah Pom jadi berharap kepada Pom agar mulai di hari itu agar lebih giat belajar. Pom yang mendengar hal itu hanya terdiam. Ia jadi tidak berterus terang mengenai jurusan yang telah ia pilih kepada ayahnya karena ia tidak ingin membuat ayahnya kecewa. Pom juga sampai menyembunyikan semua buku diktat jurusan musiknya di rak kamarnya. Keesokan harinya, hari-hari perkuliahan telah dimulai. Saat berangkat, Pom sempat melihat Dao yang tengah berangkat menaiki mobil. Lalu saat mulai kegiatan belajar yang pertama kalinya, Pom menyaksikan seorang teman perempuan di kelasnya yang bernama Aom yang sangat pintar dalam pelajaran musik. Menindaklanjuti cerita ayahnya kemarin, Pom jadi berinisiatif untuk mencari anak dari teman ayahnya. Pom mencari anak itu dengan memanggil-manggil nama ayah anak itu. Seketika Pom langsung dibuat terkejut mengetahui ternyata Aom adalah anak dari teman ayahnya. Pom yang barusan kenal dengan Aom tentu langsung meminta kepada Aom agar merahasiakan tentang jurusan yang telah ia pilih. Awalnya Aom agak keberatan dengan hal itu. Namun karena Pom meminta dengan nada serius, akhirnya Aom menerima permintaan Pom untuk menyembunyikan tentang hal itu. Keesokan harinya saat Pom berlatih drum, tiba-tiba ia didatangi oleh dua murid yang ingin latihan gitar dan melodi. Sehingga Pom jadi berlatih dalam satu ruangan dengan dua murid itu. Dan tak disangka ternyata Pom bisa menyelaraskan permainannya dengan kedua murid itu. Dua murid itu jadi cukup kagum dengan permainan drum Pom yang cukup hebat. Untuk itu dua murid itu mengajak Pom untuk membuat sebuah band agar bisa mengikuti festival band. Pom tampak tak keberatan dengan hal itu. Dan mereka semua mulai memikirkan nama untuk band mereka. Karena lagi tidak punya ide untuk nama band, akhirnya mereka semua menamakan band mereka sebagai Pantat Band. Keesokan harinya ketika Pom dan kedua temannya bermain futsal, Pom melihat Dao sedang mengobrol bersama teman-temannya di lantai atas. Melihat hal itu, kedua teman Pom jadi mengerti bahwa Pom menyukai Dao. Kedua teman Pom memberi saran kepada Pom agar langsung mengungkapkan cinta kepada Dao secara langsung. Namun tampak Pom masih merasa malu jika langsung mengutarakannya. Keesokan harinya secara diam-diam Pom memasuki ruang guru dan mencari tugas yang dikumpulkan milik Dao. Tugas yang dikumpulkan itu berisikan biografi dan alasan memilih jurusan musik di Universitas Mahidol. Dengan hati yang gembira, Pom mulai membaca tulisan tangan dari Dao itu hingga membawanya pulang ke rumah. Saking senangnya Pom membaca tulisan Dao dengan mengimajinasikan bahwa dirinya sedang berduaan dengan Dao. Namun sayangnya hal itu tidak berlangsung cukup lama karena ibu Pom merusak momen itu dengan memanggil Pom berkali-kali. Keesokan harinya saat di kampus, Pom melihat Dao telah bergabung dengan grup musik orkestra klasik. Mengetahui hal itu saat makan di kantin, Pom meminta kepada Aom yang juga merupakan anggota grup itu agar bisa mendaftarkan dirinya bergabung ke dalam grup itu juga.
Aom mengerti dan menyarankan Pom untuk mendaftar sebagai penabuh drum saja sembari dirinya mengambil alih makanan sayuran. Pom mengetahui Pom tidak doyan dengan makanan itu. Mendengar hal itu, Pom jadi senang. Kemudian ia segera berlagak memainkan drum dengan menabuhi bekas wadah cat. Sementara guru pembimbing Pom juga ikut membantunya dengan menjebak salah satu murid agar tidak menyaingi Pom dalam mendaftar sebagai penabuh drum di grup itu. Dan ternyata upaya Pom itu berhasil. Dan latihan musik klasik untuk pertama kalinya dimulai. Pom yang baru bergabung langsung melakukan kesalahan karena terlalu cepat menabuh drum. Tentu hal itu langsung ditertawakan oleh semua murid yang lain. Lalu tak lama kemudian Aom juga melakukan kesalahan karena memainkan biola dengan nada fales. Guru pembimbing itu jadi menyuruh Aom untuk ganti alat musik seruling. Namun ketika sudah ganti alat musik seruling, Aom tetap saja fales memainkannya. Guru itu jadi menyuruh Aom untuk coba ganti alat musik terompet saja. Namun ternyata Aom juga masih saja melakukan fales saat memainkannya. Guru pembimbing itu hanya bisa geleng-geleng kepala karena padahal Aom memiliki nilai pelajaran musik yang sangat bagus. Dan akhirnya guru pembimbing itu menyuruh Aom untuk memainkan alat musik simbal saja. Formasi musik orkestra itu telah terbentuk sempurna. Guru pembimbing itu menuturkan kepada semua anggota grup agar mulai pada hari itu agar lebih rajin berlatih agar bisa tampil saat acara orkes akhir tahun nanti. Pom menceritakan dirinya yang telah bergabung dengan grup musik klasik kepada kedua temannya yang kini telah tinggal di satu kos. Mendengar hal itu, kedua teman Pom jadi menyayangkan Pom karena dirinya lebih berbakat untuk main drum di sebuah band. Namun Pom menuturkan bahwa dirinya akan bisa membagi waktu antara bermain di band dan juga musik klasik. Hari demi hari para anggota grup musik klasik berlatih terus-menerus. Mereka tampak bersemangat di setiap latihan. Pom dan Aom yang berada di posisi belakang jadi semakin akrab. Terlebih lagi Pom jadi sering mencandai Aom yang selalu mengoreksi pekerjaan harmonisasi irama di grup musik itu dengan menggunakan sebuah stabilo pink. Sementara impian Pom untuk mendekati Dao terasa semakin dekat. Karena setiap latihan Pom selalu bisa melihat Dao dari belakang. Musim panas telah berakhir, kini musim hujan telah tiba. Di saat Pom mengetahui Dao sedang ada tambahan latihan musik, ia berinisiatif untuk membawakannya payung agar bisa pulang berdua. Namun saat Pom ingin menunggu Dao di luar ruangan, ternyata sudah banyak cowok yang sedari tadi ingin menjemput Dao juga. Melihat hal itu, Pom jadi mengurungkan niatnya untuk menjemput Dao. Dan akhirnya Pom memberikan payung yang satunya kepada Aom yang sedari tadi menunggu hujan reda. Dan akhirnya mereka berdua malah pulang bersama. Keesokan harinya saat latihan Aom kebelet kencing. Mau tak mau Pom jadi harus terpaksa memainkan simbal selama Aom masih kencing. Lalu di saat selesai latihan, guru pembimbing latihan memberitahu kepada Dao bahwa ia tidak menemukan tugas Dao di meja kantornya. Dengan nada terkejut, Dao menuturkan kepada guru itu bahwa ia sudah mengumpulkan tugasnya di meja guru. Pom yang menguping pembicaraan itu dari belakang langsung bergegas menelpon Dao menggunakan fasilitas telepon milik kampus dengan menyamarkan suara dan namanya. Pom yang lupa tidak mengembalikan hasil tugas Dao ke meja guru segera mengatakan kepada Dao bahwa ia telah menemukan buku tugas milik Dao dan akan menaruhnya di meja kantin. Pom melakukan hal itu agar Dao tidak tahu bahwa sebenarnya Pom telah mengambil buku tugas milik Dao sebelumnya. Namun aksi Pom itu diketahui oleh Dao karena saat menelpon Pom diganggu oleh seorang pemain terompet dari grup musik klasik. Dao hanya tersenyum melihat tingkah Pom itu. Setelah itu Dao segera mengambil buku miliknya lalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian Aom datang menemani Pom makan di kantin itu. Seperti biasa Aom memakan sayuran milik Pom yang tidak dimakan oleh dirinya. Setelah pulang ke rumah di hari itu, Pom yang tengah belajar musik tiba-tiba didatangi oleh ayahnya. Pom segera mengganti buku musiknya itu dengan buku matematika. Ayah Pom jadi tampak senang melihat Pom yang semakin giat belajar matematika. Hari-hari latihan musik orkestra klasik terus berjalan. Pom jadi menanyai Aom kenapa ia begitu menyukai musik klasik yang tidak memiliki nuansa jingkrak-jingkrak seperti musik band. Mendengar hal itu, Aom langsung menunjukkan bahwa meskipun di musik klasik, ia tetap bisa menari. Setelah itu, Pom berjalan pulang bersama dengan Aom lagi. Aom berpura-pura lupa membawa payung agar bisa sepayung dengan Pom. Usaha Aom itu berhasil dan akhirnya Pom membagi payungnya kepada Aom lalu berlari bersama di tengah hujan yang lebat. Tak terasa Pom dan Aom kini begitu dekat. Saat liburan, mereka sempat menghabiskan waktu bersama dengan melihat pertunjukan barongsai yang ada di wilayah kota mereka.
Hari latihan musik klasik telah tiba lagi. Para anggota grup masih tampak selalu bersemangat seperti biasanya. Namun guru pembimbing menilai permainan dari mereka semua jadi semakin buruk. Jika hal itu terus berlangsung, ia tidak yakin grup itu bisa tampil di acara orkes akhir tahun nanti. Salah satu anggota malah keceplosan dengan mengatakan bahwa memang sepertinya permainan jadi kurang bagus. Karena sedikit kesal, guru pembimbing itu jadi menyuruh semuanya untuk latihan tanpa bimbingan darinya. Tentu hal itu jadi semakin membuat semua anggota grup musik klasik jadi semakin terasa susah. Apalagi ditambah terkadang mereka jadi menunggu kedatangan POM yang biasanya masih latihan drum dengan guru pembimbingnya. Di akhir latihan itu, para anggota grup menyempatkan diri untuk melakukan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Seusai itu, POM dan Aom belajar bersama di taman kampus. Tampak Aom sangat senang bisa selalu bersama dengan POM, sampai-sampai Aom memberikan stabilo kesayangannya yang berwarna pink kepada POM untuk digunakannya. Di malam harinya, ketika kedua teman POM lagi bersemangat karena band mereka mulai dikenal, POM malah menuturkan bahwa ia ingin keluar dari band yang telah mereka bertiga bentuk. POM menuturkan kepada kedua temannya itu bahwa ia melakukannya karena ia ingin lebih fokus ke musik orkestra klasik. Kedua teman POM jadi tak habis pikir dengan pikiran POM itu. Ya mau bagaimana lagi, kedua teman POM itu akhirnya hanya bisa memaklumi keputusan POM itu. Lalu untuk memperingati berhentinya POM bermain di band, kedua teman POM mengajak POM untuk bermain band bersama untuk terakhir kalinya di lapangan depan kampus. Karena mereka bermain cukup keras, akhirnya para murid yang lain jadi datang untuk menonton konser mereka bertiga. Tampak semua murid sangat gembira berloncat-loncat energik menonton penampilan band itu. Apalagi Aom yang datang lebih awal terlihat paling gembira melihat penampilan POM bermain drum. Tak ingin ketinggalan, ternyata Dao yang berkarakter lemah lembut itu ikut menonton konser juga. Namun kemeriahan itu harus terhenti ketika petugas keamanan kampus meniup peluit membubarkan acara karena mengetahui waktu yang sudah sangat malam. Keesokan harinya, seusai latihan musik klasik, tidak sengaja yang tersisa di ruangan itu tinggal Dao dan POM saja. Dao langsung memuji penampilan POM saat bermain musik band kemarin malam. POM langsung begitu salting ketika dipuji oleh Dao. POM yang dari dulu menyukai Dao tidak pernah membayangkan dirinya akan disapa langsung oleh Dao. Setelah itu mereka berjalan pulang bersama. Di perjalanan pulang itu, Dao mengatakan bahwa setelah usai dari Universitas Mahidol, ia bertekad untuk meneruskan pendidikan musiknya di Universitas Budapest di Hungaria. Mendengar hal itu, POM tentu saja langsung mencari informasi mengenai universitas itu agar bisa mengikuti Dao lagi. Setelah itu, POM langsung menemui pembimbingnya untuk meminta bantuan mendaftarkan dirinya agar bisa masuk ke Universitas Budapest di Hungaria. Pembimbing POM pun tentu langsung membantunya dengan memberikan formulir pendaftaran beasiswa di perguruan itu. Seusai itu, ketika hendak pulang, tiba-tiba POM dipanggil oleh Dao untuk ikut bermain dekap-dekapan. POM awalnya malu untuk mengikuti permainan itu, namun karena ada Dao, ia jadi mau untuk bermain di permainan itu. Seusai bermain, POM dan Dao pergi ke perpustakaan untuk belajar bersama. Tampak kini Dao jadi senang bisa bersama POM. Apalagi POM yang telah lama menyukai Dao juga tentu lebih bahagia bersamanya. Sampai-sampai saking senangnya, POM tidak sadar memberikan stabilo pemberian Aom kepada Dao untuk digunakannya. Stabilo yang telah berpindah tangan kepada Dao itu jadi diketahui oleh Aom. Tidak berhenti di situ saja, saat malam hari Dao jadi sering menelpon POM untuk memotivasinya agar rajin berlatih drum. Keesokan harinya, hasil foto bersama yang dilakukan pada waktu sebelumnya telah keluar. Para anggota grup musik klasikal berkumpul di teras lapangan untuk melihat hasil foto itu. Saat mereka semua terus melihat foto itu, mereka semua jadi menemukan suatu kejanggalan, yakni POM menempati posisi foto yang berdekatan dengan Dao. Melihat hal itu, yang lainnya otomatis langsung ngecangin POM dan Dao. POM dan Dao pun secara bersamaan langsung canggung dibuatnya. Aom yang melihat hal itu cuma bisa tersenyum dan belum curiga dengan hubungan mereka berdua. Namun tak lama kemudian Aom dibuat merenung ketika POM menuturkan bahwa dirinya akan meneruskan pendidikannya di universitas yang sama dengan Dao di Budapest di Hungaria. Lalu di keesokan harinya, tiba-tiba ayah POM dikunjungi oleh ayah Aom yang merupakan teman lamanya. Ayah POM langsung meminta kepada ayah Aom untuk mencarikan pekerjaan di bidang kedokteran. Mengetahui pekerjaan ayah Aom juga merupakan seorang dokter. Ayah Aom yang telah mengetahui bahwa POM sebenarnya kuliah di jurusan musik hanya bisa terdiam. Lalu saat ayah Aom berpamitan pulang, ayah Aom menyarankan kepada POM untuk mulai berbicara jujur kepada ayahnya mengenai jurusan kuliah yang telah ia ambil. Musim hujan telah berlalu. Kini musim dingin yang bertepatan dengan tahun baru telah tiba.
Ayah Pom tetap membuka toko sembakonya demi mencari nafkah untuk Pom. Melihat hal itu, Pom jadi bangga terhadap ayahnya itu. Namun di keesokan paginya, ayah Pom harus dibuat kecewa ketika ditelepon oleh dosen pembimbing Pom yang memberitahu bahwa Pom akan mendaftar beasiswa di Universitas Budapest Hungaria di jurusan musik. Hal itu langsung membuat ayah Pom merenung seharian dan diikuti oleh ibu Pom juga. Berhari-hari Pom jadi dicuekin oleh kedua orang tuanya. Mengetahui kedua orang tuanya yang jadi bersikap dingin dan cuek kepadanya, akhirnya Pom memutuskan untuk sementara waktu numpang tidur di kos temannya. Keesokan harinya ketika Aom kencing di saat latihan bersama grup musik klasiknya, Pom sudah tak mau untuk membantu Aom memainkan simbalnya karena tampak Pom sudah terlanjur fokus untuk memperhatikan Dao. Lalu seusai latihan di hari itu, kedua teman Pom ingin menitipkan kunci kos kepada Aom agar diserahkan kepada Pom nantinya. Aom jadi heran kenapa Pom jadi ikut ngekos bersama kedua temannya itu. Kedua teman Pom itu menuturkan bahwa Pom ikut ngekos karena sepertinya seseorang telah membocorkan rahasia bahwa Pom telah mengambil jurusan musik kepada kedua orang tuanya. Kedua teman Pom itu menebak pasti Aom lah yang telah membocorkannya. Lalu kedua teman Pom itu juga jadi keceplosan bahwa sebenarnya Pom mengambil jurusan musik di Universitas Mahidol karena memiliki tujuan utama untuk mendekati Dao. Dan tak lama kemudian Aom berhasil memergoki Pom yang tengah makan bersama dengan Dao di kantin dari kejauhan. Kini Pom jadi mengerti bahwa perkataan kedua teman Pom tadi benar adanya. Ketika sedang latihan lagi, Aom memukul simbal sampai membantingnya dan langsung pergi keluar dari ruangan latihan. Semua teman-temannya langsung kaget dan berhenti bermain. Pom yang berada di sampingnya langsung berlari untuk mengejarnya. Ketika Pom mencoba bertanya kepada Aom kenapa ia begitu tampak kesal, Aom langsung mengutarakan kekesalannya bahwa selama ini ia kira Pom mendaftar jurusan musik karena memang suka dengan musik. Namun ternyata Pom masuk jurusan musik hanya karena ingin sedang mendekati Dao. Setelah itu Aom segera mengembalikan payung hasil pemberian Pom pada beberapa hari yang lalu. Lalu Aom menuturkan bahwa ia juga sangat kecewa karena dirinya dan ayahnya sampai rela berbohong demi merahasiakan jurusan Pom sebenarnya kepada kedua orang tua Pom. Setelah kejadian itu, saat latihan musik klasik, Pom dan Aom sama sekali tidak berinteraksi. Pom jadi merasa kurang enak kepada Aom. Namun dirinya juga sudah terlanjur daftar beasiswa ke Universitas Budapest di Hungaria. Ia sendiri sebenarnya juga mulai bingung untuk harus mulai jujur kepada ayahnya. Untuk itu di keesokan harinya akhirnya Pom menyerahkan formulir beasiswa ke Budapest kepada dosen pembimbingnya dengan memalsukan tanda tangan ayahnya. Namun dosen pembimbing Pom itu mengetahui bahwa Pom telah memalsukan tanda tangan ayahnya. Seketika Pom langsung canggung karena tertangkap basah. Dosen pembimbing Pom menuturkan kepada Pom bahwa ia sebenarnya telah memberitahu ayah Pom mengenai beasiswa itu lewat telepon pada beberapa hari yang lalu. Mendengar penjelasan itu, seketika Pom langsung pergi meninggalkan ruangan itu dan langsung mencari Aom untuk meminta maaf. Karena Pom merasa bersalah telah menuduh Aom yang telah membocorkan kebohongannya kepada ayahnya pada waktu kemarin. Sementara itu, dosen pembimbing Pom mencoba ke rumah Pom untuk membicarakan lebih lanjut mengenai beasiswa ke Budapest kepada ayah Pom. Pembimbing Pom itu memberikan pengertian kepada ayah Pom bahwa jurusan musik juga bisa memiliki karir pekerjaan yang bagus di masa depan. Untuk itu, pembimbing Pom itu meminta kepada ayah Pom untuk menandatangani formulir beasiswa milik Pom itu. Mendengar penjelasan dosen pembimbing Pom itu, ibu Pom juga jadi mendukung keputusan Pom. Setelah itu, ayah Pom mulai mencoba untuk mengerti perasaan dan kemauan Pom dengan mengunjungi kamar tidurnya. Ketika ayah Pom memperhatikan seksama rak buku dan tembok di kamar tidur Pom, ia jadi tahu mengenai tindakan Pom yang selama ini menyembunyikan buku-buku musiknya. Ayah Pom jadi percaya dengan niat sungguh-sungguh Pom untuk berkarir di bidang musik ketika dewasa nanti. Sementara pembimbing Pom yang telah berhasil mendapatkan tanda tangan ayah Pom segera menemui Pom. Tak lama kemudian tiba-tiba Pom dikunjungi oleh ayahnya juga. Mengetahui hal itu, Pom segera meminta maaf kepada ayahnya karena selama ini ia telah berbohong untuk masuk ke jurusan musik. Ayah Pom menuturkan bahwa ia telah bisa mengerti. Mulai hari itu, ayah Pom akan mendukung Pom untuk menjadi seorang musisi. Mendengar hal itu, Pom jadi sangat senang. Lalu tak lama kemudian saat Pom melihat siaran televisi, ia melihat kedua temannya yang telah berhasil menjuarai sebuah festival band. Pom ikut bangga dengan perjuangan kedua temannya itu. Keesokan harinya tiba-tiba Dao menyuruh Pom untuk mendokumentasikan dirinya ketika dirinya memainkan biola. Sepertinya Dao melakukan hal itu untuk dijadikan kenang-kenangan ketika sudah lulus dari Universitas Mahidol nantinya. Dan ketika hari ujian tes praktik jalur beasiswa ke Universitas Budapest telah tiba, Dao dan Pom segera mengikutinya. Dao dengan memainkan biolanya, sedangkan Pom memainkan alat musik drumnya.
Setelah giliran Pom telah selesai, Pom dikejutkan dengan Aom yang ternyata juga mengikuti tes beasiswa ke Hungaria itu. Tampak Aom yang sangat fales memainkan biola tetap percaya diri di hadapan para juri. Para juri yang melihat hal itu hanya bisa membiarkannya, karena tampak Aom memainkan biola itu selaras dengan hatinya yang lagi sedih. Setelah Aom selesai melakukan tes ujian itu, ia jadi terharu. Ternyata sedari tadi Pom memperhatikannya dari luar. Setelah itu Aom mengajak Pom untuk pulang bersama. Sebelum menjelang hari kelulusan, para musik orkestra klasik berlatih semakin giat. Mengetahui Pom yang akan kuliah di Hungaria, teman Pom yang sempat dikerjain pada waktu dulu meminta agar dirinya menggantikan posisi Pom dalam memainkan drum. Pom tak keberatan dengan hal itu. Namun ketika Pom melihat para teman-temannya yang lain bermain, ia jadi teringat dengan kenangan-kenangan selama bergabung di grup itu. Pom pun segera berlari untuk tak jadi memberikan posisinya sebagai pemain drum. Dan ketika hari perpisahan telah tiba, Pom segera memberitahu kepada kedua orang tuanya untuk tidak melewatkan penampilannya bersama grup musik orkestra klasik. Para anggota grup musik klasik segera bersiap-siap, sementara Dao mencoba untuk menghampiri Pom yang tampaknya sedikit gugup. Lalu Dao jadi menanyakan kepada Pom kenapa dirinya tidak ngomong kalau tidak suka makan sayuran ketika makan bersama di kantin pada beberapa hari yang lalu. Tampak Dao tengah menunjukkan perhatiannya kepada Pom. Dan tak lama kemudian waktu bagi grup musik klasikal untuk tampil telah tiba. Para anggota grup itu mulai memasuki panggung pertunjukan. Mereka semua langsung disambut tepuk tangan oleh para penonton yang sebagian besar adalah wali murid. Dan mereka pun mulai menampilkan salah satu lagu yang sudah mereka pelajari dalam latihan selama ini. Setelah mereka menampilkan satu lagu, seorang panitia acara menyela sebentar untuk memberikan sebuah pengumuman penting mengenai murid berprestasi yang berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Panitia itu pun segera membacakan murid pertama yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa jurusan musik ke Hungaria adalah Dao. Kemudian murid selanjutnya adalah teman Pom yang dikerjai Pom pada waktu dulu. Mendengar hal itu, Aom jadi kaget mengetahui ternyata Pom tidak jadi ikut beasiswa ke Hungaria sampai-sampai ia menjatuhkan simbalnya. Nampaknya Aom sangat senang sekali karena ia bisa tetap bersama dengan Pom. Ayah Pom memberitahu kepada istrinya bahwa Pom telah memutuskan pada waktu sebelumnya untuk tidak jadi ikut beasiswa ke luar negeri dan ingin berkarir di dalam negeri saja. Dan setelah pidato pengumuman dari panitia telah selesai, kini saatnya menampilkan lagu selanjutnya sekaligus menjadi lagu terakhir penutup acara perpisahan itu. Dan tak disangka ternyata lagu terakhir itu merupakan lagu hasil karya cipta dari Aom. Lagu itu berjudul Si Senceng. Tampak para anggota grup itu begitu bersemangat memainkan lagu itu karena lagu itu tersirat sebuah motivasi untuk tidak mudah menyerah. Seperti halnya sehabis hujan akan selalu terlihat pelangi yang indah di langit. Setelah hari kelulusan, para masing-masing murid meraih cita-citanya masing-masing, di mana kedua teman Pom dulu menjadi seorang anak band. Dao kuliah di Budapest, Hungaria, sementara Pom dan Aom berkarir di musik tradisional Thailand.